Rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Rabbana ighfir lana wa li walidaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli khair ala kulli hal walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma Amin. inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adza bihi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadha lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyuyana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa salli musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an
waqsif qurubana bil Qur'an, wahfad qaidana bil Qur'an, wansur juyusana bil Qur'an, warham imama bil Qur'an, warham imamana bil Qur'an, warham syuhadana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah, jamaah, kita masih dikasih kesempatan di akhir tahun ini bisa bertemu, bisa mengaji kajian, tafsir, karena biasanya di akhir-akhir tahun banyak orang yang melakukan kemaksiatan, maka banyak pula terjadi bencana. Jadi semua yang terjadi bencana di daratan walaupun di lautan, itu semuanya akibat perbuatan manusia. Maka itu kita bersyukur dikasih sama Allah kesempatan selama kalian istighfar wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dengan istighfar kita, dengan taubat kita, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari azab Allah dan mudah-mudahan dekat dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian surat tafsir Al-Kitab yang mana tentang pokok-pokoknya yang dulu pernah kita bahas tentang masalah kiamat yang pasti terjadi yaitu pada ayat 7 sampai 15. Kemudian banyak yang mendorong orang itu tidak percaya kiamat ya Bu Luki ya. Banyak Ya. orang yang tidak percaya Quran, banyak Ya. orang yang tidak percaya tentang kebenaran Quran, hadis. Tiada lain karena apa? Karena lebih cinta dunia yang langsung bisa dilihat, diraba dan dirasakan. Dan mereka lupa akan akhirat, yang mana mereka tidak punya sama sekali pengetahuan dan keyakinan. Maka itu bersyukurlah kita jamaah yang dikasih kemampuan bisa mengimani akhirat, bisa percaya yang hoib. Gimana rasanya jamaah? Apa mudah untuk percaya sesuatu yang belum pasti kalau tidak dapat hidayah? Iya. Maka itu pada ayat ini Allah melanjutkan keterangannya tentang ancaman bagi orang yang lebih mendahulukan dunia, kemudian mengorbankan akhiratnya, meninggalkan akhiratnya. Yang mana ayat 20 dan ayat 21. Kalla, kata Allah apa? Sekali-kali jangan melakukan seperti ini. Kalimatnya jelas jamaah. Tuhibbun dari kata apa? Hobi. Ya. Tuhibbun dari kata kita itu hobi. Jadi hobi itu apa? Kalau sudah cinta dunia berarti mengorbankan akhirat. Watadzarunal akhirah. Dan kalian ternyata meninggalkan tugas-tugas, kepentingan-kepentingan bekal untuk menuju akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersyukur diingatkan oleh Allah. Ini yang kita kaji dua ayat ini. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini kita semakin dekat kepada Allah dan semakin yakin akan kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri melakukan amal-amal yang bisa menghantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kaji ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla ini jamaah lebih keras dari lah. Kalau lah itu tidak, kalau kalah sama sekali jangan dilakukan lagi. Lawannya kalah itu bala. Bala itu pasti iya. Kalau kalah itu sekali-kali jangan dilakukan lagi. Karena Allah sangat marah. Allah sangat murka. Karena apa? Saking cintanya Allah seperti orang tua cinta kepada anaknya. Jadi Allah ingatkan sekali lagi. Tapi sudah dilarang,
bahkan kalian tuhibbunal ajilah. Ajilah nanti kita bahas jamaah. Ajilah diartikan apa? Dunia. Dunia. Ajilah diartikan kehidupan dunia. Kenapa? Karena bahasa Arab itu semua kata mengandung makna. Watadzarunal akhirah. Dan kalian meninggal akhirat. Tahu akhirat? Bahasa apa akhirat? Yang terakhir itu artinya apa terakhir? Wah, yang mana? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Terakhir. Apa? Arab kan? Bahasa Jadi bahasa Arab. kehidupan yang terakhir. Tidak ada lagi kehidupan yang terakhir setelah kiamat. Yaitu akhir. Akhir Ya, itu terakhir. terakhir. Kenapa pakai tak marbutoh? Karena pakai al-hayatul akhirah. Jadi Oh, kehidupan yang terakhir. Kalau dunia, al-hayatul dunia. Kenapa dibilang dunia? Dunia itu yang terendah, yang terdekat. Itu istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi kenapa dibilang akhir? Ya terakhir. Jadi jelas maknanya ya. Hidup yang terakhir itu nanti setelah hari kiamat. Yang hidup kekal abadi di surga. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ahli surga jemaah. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Baik penafsirannya menurut Tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini apa? Mendorong mereka itu yang mendustakan tentang kiamat apa jemaah? Yaitu cinta dunia. dunia. Kenapa cinta dunia? Karena dia berbuat yang kekufuran, berbuat dosa, hatinya tertutup. Tahu basiroh kemarin kita bahas ya. Kalau sudah Ya, hati tertutup, tidak bisa melihat hakikatnya akhirat, hakikatnya dunia tidak tahu. Kenapa? Pada dasarnya dunia adalah panggung sandiwara. ya. Ujian sementara. Nanti kita bahas tentang perbandingan dunia dan akhirat. Jadi Quran yang mulia ini nikmat dari Allah yang dimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, wa khalaqal insan. Kenapa kok alam Al-Quran dulu bukan ciptaan dulu? Lebih nikmat mana? Orang diciptakan dalam tersesat sama orang yang dapat nikmat Quran. Kaya raya tapi tidak ngerti Quran. Justru yang paling nikmat orang yang dapat ilmu Al-Quran. Jadi hidup itu jadi terarah. Jadi kehidupan ini dibilang ajilah, artinya ajilah apa? Segera. Ya, ajilah itu artinya segera. Segera itu yang langsung. Jadi kalian lebih suka yang kontan. Nggak mau yang terakhir. Ya, karena kurang sabar dan kurang ya yakin. Ya, jadi manusia ini lebih senang yang segera. Nggak mau yang terakhir. Padahal endingnya yang terakhir atau yang segera. Kita ini nanti. Yang terakhir. Ya jemaah. Ah, dalam tafsir yang Wahbah Zuhaili menjelaskan kalimat kalla menurut penafsir maknanya kalian benar-benar jadi sungguh-sungguh kalian justru malah cinta dunia. Jadi pada dasarnya jiwa manusia ini sejak lahir kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat rahmat dari Allah, pasti cinta dunia. Akibatnya meninggalkan akhirat. Apa? Tidak memperdulikan mana halal, mana haram. Yang penting kaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cinta dunia ini akhirnya meninggalkan akhirat. Itu pengertiannya kala. Kemudian tafsir berikutnya kita lanjutkan tentang makna dua ayat ini. Yaitu Allah menceritakan tentang sifat manusia dalam ayat yang lain, surat yang lain apa? Surat Al-Isra. Wa kanal insanu ajula. Lah, sama enggak sumbernya dari kata al-ajila dengan ajula jemaah? Ya, kata ajula itu artinya apa? Sering seperti gafur, ghafur. Jadi manusia itu sering kepingin cepet-cepet dengan punya anak. Apa yang dilarang, yang dibolehkan cepat jamaah dalam Islam? Pertama, segera kalau punya hutang segera bayar. Kedua,
Kalau sudah tunangan, segera nikah. Yang ketiga apa? Kalau ada jenazah meninggal, segera dikebumikan, segera dikubur. Yang lainnya itu termasuk hawa nafsu. Apa bisa cepat ngaji Pak Tantan? Segera lulus, segera lang hatam, segera lang tafsirannya lang mari. Bisa enggak ini? Jangankan itu sekolah aja butuh proses. Mulai playgroup, PAUD, SD, ya. Apa bisa langsung segera? Itulah sifat manusia. Sejak kecil kalau minta lang segera, lang cepat. Kalau tidak dikasih menangis. Naudzubillah min dzalik. Jadi lafaznya sama jemaah. Sumbernya sama. Yang mana yang satu ajila, yang segera. Ajula itu sifat manusia sering tergesa-gesa. Jadi selalu kepingin lang cepat, lang hasil. Maka itu hanya banyak orang yang cepat naik pangkat, cepat mencari itu dengan cara apa? Tidak normal. Cepat kaya, tidak normal. Harusnya ngikuti proses karena manusia itu diciptakan dengan proses jamaah. Mulai dari air mani sampai jadi manusia sempurna. Kalau segera-segera terus, ya berarti itu sifat manusia yang masih ngikuti hawa nafsu. Jadi barang siapa yang ingin segera, ajalna, ini juga sama sumbernya jemaah. Ajalna, ya kami segerakan karena niatnya innamal a'malu biniat. Niatnya untuk dunia. Ndak lillahi ta'ala. Bukan berniat ibadah. Ya, kami kehendaki ya saya kasih. Jadi apa? Semua tergantung niat. Nah, tapi kalau semua amal ibadah diniatkan untuk dunia, bersedekah untuk dunia, jadi kiai untuk dunia, dapat apa itu nama tenar, jadi korik-koria dunia, perang untuk dunia supaya disebut pahlawan, akibatnya masuk surga atau neraka coba? Karena semua amalnya sudah diberikan di dunia, sudah dibalas di dunia, maka dia masuk neraka jahanam. Tahu, orang yang pertama kali masuk neraka itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk surga, umatnya Nabi Muhammad. Terus siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan orang yang jelek-jelek, yang nggak pernah ibadah. Justru yang pertama kali masuk surga yang dipanggil siapa? Masuk neraka. Siapa? Orang yang mati syahid tapi tidak ikhlas. Ingin disebut pahlawan. Kemudian sudah dilihatkan surganya. Begitu melihat surganya ditanyai, selama ini kamu berbuat untuk siapa? Untukmu ya Allah. Dusta kalau malaikat bisa dibohongi. Kalau Allah bisa dibohongi. Naudzubillah. Allah Maha tahu sampai hatinya sama ya. Maka itu barang siapa yang niatnya ingin viral di YouTube, di media sosial, ingin disebut pahlawan, sudah dapat ya, dapat subscribe ya, berapa juta, berapa miliar. Siapa yang dapat sampai subscribe-nya miliaran yang sudah meninggal? Penyanyi top. Jangan lihat itu YouTube-nya. Michael Jackson. Kita masih tidak ada apa-apanya itu. Miliaran kalau jangan lihat itu. Bukan jutaan. Sudah meninggal tapi masih dapat. Terus siapa yang dapat? Michael Jackson atau ahli warisnya? Jadi kita ini hidup ini harus untuk akhirat, untuk Allah. Karena semua sudah dijamin oleh Allah. Tapi barang siapa yang hidupnya untuk dunia, maka masuk neraka jahanam. Neraka yang paling keras. Tapi waman arodal akhirah, barang siapa yang niatnya segala aktivitasnya itu untuk akhirat karena Allah, kemudian sungguh-sungguh jamaah, bukan setengah-setengah, bukan malas-malas, sungguh-sungguh. Wahwa mukmin, imanan dasarnya iman karena Allah. Maka Allah membalas mereka karena Allah Maha mensyukuri. Satu dibalas berapa minimal jemaah? 10. Kalau dosa
1 dibalas 1. Berarti Allah Maha Pemurah, Maha mensyukuri. Sampai dibalas 700 kali, bahkan berlipat-lipat kalau Allah mau. Yang penting ikhlas dan benar. Maka itu marilah kita, jadi pengertian tuhibbu itu jangan diartikan orangnya tidak mau kerja, orangnya ibadah, sholat terus, puasa. Bukan jemaah, pengertian tuhibbu itu justru dia lebih melakukan kegiatan itu tanpa melihat hukum, tanpa melihat bagaimana Allah itu ridho atau enggak. Yang penting kaya, yang penting dapat dunia. Baik, kita lihat ayat yang semakna ya dengan surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Biar nanti kita dapat penjelasan yang lebih jelas. Kalau kita hanya surat Al-Qiyamah belum dapat penjelasan. Ini surat Al-Insan. Inna haula yuhibbunal ajila. Sama enggak lafadznya jamaah? Al-ajila, yaitu kehidupan dunia. Wa yazaruna waro'am, dan meninggalkan yang di belakang. Maksudnya apa? Masa depan. Akhirat terakhir itu kiamat, berat jamaah. Ya. Bahkan dalam surat Al-A'la juga disebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, mengorbankan kehidupan akhirat. Padahal akhirat, wal akhiratu khair, lebih baik dan lebih kekal, abadi. Dan disebutkan dalam surat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi semua para nabi sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu mengingatkan dalam kitab-kitabnya, kitab Taurat, kitab Injil, bilang apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sementara. Kemudian dalam hadis disebutkan ini risikonya jamaah. Semua perbuatan ada risiko. Semua perbuatan perlu pengorbanan. Barang siapa yang mencintai dunia, berarti apa jamaah? Akhiratnya rugi. Jadi jangan diartikan cinta itu kemudian dalam artian orangnya kerja dunia terus tidak boleh kaya, tidak boleh miskin, kaya terus. Jadi pengertian cinta ini apa jamaah? Biarpun itu orangnya kerja, tapi dia ternyata tahu aturannya, juga ibadah seperti Nabi Daud, dia tidak dibilang cinta. Jadi orang yang dibilang cinta di sini, orang yang sudah melampaui batas. Ya. Jadi apa? Tidak mengikuti aturan-aturan Allah yang ditetapkan Allah, mana yang boleh, mana tidak. Tapi dia mengorbankan seolah-olah tidak ada kehidupan akhirat. Tidak ada pembalasan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi barang siapa yang cinta akhirat otomatis rugi, dunianya rugi. Betul ya? Enggak. Pengertiannya apa? Tapi hakikatnya apa? Orang kalau ngejar akhirat otomatis dapat dunia. Jadi pengertian rugi itu menurut pandangan manusia. Kalau kita menanam padi dapat suket enggak? Dapat rumput enggak? Rumputnya tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, enggak niat nanam padi, dapat padi enggak jamaah? Enggak dapat. Jadi padi itu diumpamakan akhirat. Rumputnya katut. Ya, tanpa ditanam rumput pasti katut karena dunia sudah ditentukan rezekinya. Ya, walaupun kita dalam artian tidak mendahulukan. Karena apa? Memang waktunya sholat, ya sholat. Jangan sampai waktu sholat ditinggalkan karena apa? Khawatir pembeli hilang, apalagi menjelang hari Jumat. Sudah khotib naik mimbar, sudah ceramah, begitu sudah khotib turun komat, semua penjual langsung gelar sajadah, apalagi dekat masjid. Naudzubillah min. Tahu kisahnya
orang-orang Yahudi yang dijadikan kerah. Karena hari Sabtu disuruh ibadah, nggak boleh kerja. Penuh itu jamaah, orang Yahudi. Tapi Air ya? dia melihat hari Sabtu ikannya Apa? banyak, bermunculan. Tapi selain hari Sabtu tidak ada ikan, diuji sama Allah. Akhirnya apa? Dia tidak konsentrasi ibadahnya. Buat apa? Buat jebakan untuk mengambil ikan itu supaya tidak bisa keluar lagi. Kapan diambilnya? Hari Minggu. Berarti itu apa? Itu pura-pura seolah-olah ikan hari Minggu. Allah Maha Tahu. Jangan pernah bisa menipu Allah. Akhirnya Allah tutup hatinya. Sampai Allah laknat jadi kerah. Kunu kirodatan khosiin. Na'udzubillah min dalik. Jadi dunia ini kenikmatan yang sementara. Ada yang hidup sampai 1000 tahun. Seperti zaman Nabi Nuh sekarang. Kok 1000 tahun? 200 tahun kuat tidak jamaah? Buluki kuat? Kok 100? Kok 200? 100 saja mengik-mengik ya. Ini belum 100 saja sudah gigi merotol. Semuanya capek ya. Dan akhiratlah termasuk kehidupan yang kekal abadi. Ya. Apa ciri-cirinya? Kita tidak perlu menuduh orang jamaah. Tidak perlu melihat orang. Tidak perlu mengatai orang. Allah sudah menyebutkan ciri-cirinya orang yang cinta dunia. Apa cirinya? Yang pertama, fa'amma man tahu orang yang melampaui hukum Allah. Tidak mau aturan-aturan yang benar yang menurut Allah. Kemudian apa? Otomatis orang ini wa asarul hayatat dunia. Banyak sekarang buluki. Perang di mana-mana. Ya, tak peduli yang meninggal itu anak-anak yang tidak ikut perang ikut mati. Wanita-wanita yang tidak ikut perang ikut mati. Justru pemimpinnya yang menyuruh perang menghindari kematian. Itu berarti pemimpin yang toho melampaui batas. Ya, jadi ciri yang pertama apa? Orang-orang yang cinta dunia, orangnya diktator, orangnya kejam, melampaui batas seperti Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, siapa orang yang cinta dunia? Wa wailul lil kafirin. Allah sebutkan celaka orang kafir. Apa celakanya? Dapat azab yang pedih. Siapa orang kafir? Dikasih sifat sama Allah. Alladzina siapa? Orang-orang kafir itu cinta dunia. Jadi mengorbankan akhirat. Jadi orang kalau sudah berbuat dosa, kufur nikmat, tidak percaya Quran, tidak percaya akhirat, akhirnya apa? Cinta dunia, ya tertutup hatinya. Maka itu kalau kita ragu sama Quran, segera apa Buluki? Istighfar. Istighfar supaya hati ini tidak gelap. Satu titik dibiarkan, lama-lama jadi ron. Ron itu menutup semua hatinya, tidak bisa melihat kebenaran. Nyatanya, coba kita lihat kaum Nabi Nuh yang ribuan tahun itu. Mana nenek moyang kita? Semuanya sudah jadi mayat. Sudah jadi jenazah. Sementara hidup itu jamaah. Walaupun sudah umur 1000 tahun loh, tinggal cerita dan dongeng. Berikutnya sifat yang ketiga apa? Wayasuduna. Orang-orang yang cinta dunia tidak senang sama orang benar. Tidak senang sama kebenaran. Kalau bisa apa? Dibuat abu-abu. Betul ya Bu Luki ya? Iya. Ya, talbasuna. Seperti iblis bilang apa? Kenapa kamu kok dilarang makan pohon ini? Ini pohon kekekalan ya Adam. Ya. Padahal Allah mengharamkan, dibilang apa? Ini yang membuat jadi kekal. Sampai bilang apa? Sumpah, saya kasih nasihat. Ya. Jadi dia tidak senang. Jadi yang benar dibilang batil. Yang batil dibilang benar. Inilah cirinya orang cinta dunia. Terus sifat berikutnya apa? Zuyyina lilladzina kafaru. Orang yang kalau sudah berbuat dosa itu senang dunia. Nah, kalau sudah senang dunia, yang beriman gimana? Wah,
orang beriman ini apa? Gak gelem ngentit titik-titik, apa? Goblok itu. Wong sekolah angel kok, tele duwe angel, ngentit titik gak gelem. Ya, tahu kisahnya surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kalau dikatakan orang munafik berimanlah seperti para sahabat, qalu anu'minu kama kama amanas sufa. Kenapa kami harus beriman sama orang yang dungu-dungu? Bayangkan jamaah. Orang yang imannya benar dibilang bodoh. Karena apa? Terlalu polos, gampang percaya. Quran bilang A, A, bilang B, B. Ya, benar jamaah. Orang-orang yang imannya benar dianggap bodoh ya. Tapi kalau orang sama dibohongi, saya bisa menggandakan uang. Lebih bodoh mana jamaah? Mau enggak? Padahal zaman modern ini ya. Mau. Padahal yang gandakan itu kenapa kok enggak bisa kaya? Nyata ya. Aneh tapi nyata. Jadi enggak usah kaget kalau orang beriman tuh jadi buah bibir, jadi olok-olokan sama orang yang kaya yang ditaktor. Iya. Nanti orang-orang beriman, kapan mulai dia menikmati? Di di akhirat. Pada hari kiamat, Allah naungi orang beriman, di mana matahari 1 mil, Allah lindungi tidak merasa panasnya. Jadi sekali lagi jamaah, butuh waktu kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak mungkin jamaah. Sifat berikutnya, jadi ini sifat pertama apa? Melampaui batas. Sifat kedua apa? Orangnya itu cinta dunia, orangnya kafir, kufur, nikmat. Ya, tidak mengakui ini nikmat Allah. Kemudian tidak mengakui ini perintah Allah. Tidak mau menjalankan perintah Allah. Bahkan orangnya yang haram justru diterjang. Kemudian ya'muruna bil mungkar, menyuruh yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menghalangi orang-orang berbuat baik. Itu sifat orang-orang munafik. Yang terakhir, yang keempat apa jamaah? Yang keempat ini apa? Bisa senang dunia jamaah. Hati-hati kalau kita punya rasa sampai males sholat, kemudian senang maksiat, itu tandanya hatinya mati. Naudzubillah min dzalik. Kalau hati mati, orangnya masih hidup, gimana jamaah? Ya Allah, seperti apa? Seperti mayat mati, seperti gedebok, bikin masalah terus di dalam kehidupan ini. Naudzubillah min dzalik. Baik, sifat berikutnya jamaah. Sifat berikutnya tentang orang yang cinta dunia. Ini sifatnya orang munafik. Wa minan nas, di antara manusia sebagian, kalau masalah dunia, Masya Allah, bicaranya hebat sekali. Sampai kita itu terkesima, jemaah. Pokoknya kalau masalah dunia, wis luar biasa. Pandai sekali. Dan dia kalau mengucapkan sering sumpah, jemaah. Wa yusidullah, bersumpah atas nama Allah. Saya ini beriman. Seolah-olah isi hatinya diungkapkan. Padahal katanya Allah, dialah musuh Islam yang paling keras. Aladul khisom. Karena apa? Dia tahu tidak bisa ngamalkan. Ternyata ada orang bisa ngamalkan. Wah, ini penghalang ini. Bisa-bisa saya tidak dapat ini. Yang paling dalam siksanya siapa? Yang paling keras. Orang munafik. Jadi yang dimaksud ini, penyimpang pembangkang yang paling keras, penentang yang paling keras, yang paling menghalangi kebenaran Al-Quran dan Rasul, yaitu orang munafik. Jadi sifatnya orang munafik itu cinta dunia. Ya. Apa orang munafik? Kalau berkata selalu berdusta. Sering apa? Membuat sesuatu itu abu-abu. Ya. Hal yang benar dibilang batil. Yang batil dibilang benar. Dan kata Rasulullah apa? Dalam hadis sahih, 3 sifatnya. Apa jemaah? Kalau bicara sering tak ingkar janji. Kalau berdebat tidak maukah lah, banyak enggak ini Bu Luki? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah ya Amin. dari sifat kemunafikan. Sebab apa?
Kalau kita ingin selamat supaya dapat pemimpin yang baik, rakyatnya harus baik. Rela enggak Allah kalau ada rakyat yang baik dipimpin orang yang zalim? Allah rela enggak? Sama hambanya seperti Nabi Ibrahim itu loh. Di waktunya itu ada Namrud. Akhirnya Namrud hancur enggak jemaah? Hancur. Di waktu itu Nabi Musa ada Fir'aun. Hancur enggak Fir'aun? Hancur. Jadi mari kita pribadi perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki perkataan kita, amal kita, supaya nanti Allah memperbaiki seluruh alam ini. Kalau kita sudah putus asa, merasa Allah tidak mampu, berarti kita ikut arus, terbawa arus. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah tidak ridho jamaah kalau ada rakyat dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Maka itu Fir'aun dan bala tentara dimasukkan apa? Laut, tenggelam semuanya, mati. Namrud hanya apa? Disiksa oleh Allah dengan dikirim apa? Nyamuk dimasukkan dalam telinganya. Jadi kita tidak usah khawatir sama pemimpin yang dolim, yang munafik. Yang penting sudah diingatkan. Mengingatkan dengan cara yang lemah, lembut seperti Nabi Musa mengingatkan Fir'aun. Kalau tidak beriman, ya sudah, bukan kewajiban kita. Yang penting menyampaikan. Ya, jadi ini yang dimaksud siapa jamaah? Orang munafik itu kalau bicara manis, lebih manis dari madu, betul ya? Apalagi menjelang pemilu ya, Buluki ya. Iya. Banyak yang tertipu. Kemudian korbannya berapa tahun? 5 tahun. Tapi hatinya lebih pahit dari kina, obat malaria. Lebih pahit. Jadi hatinya rusak enggak ini jamaah? Mati. Ya. Penampilannya, Masya Allah. Koyok-koyok seperti orang yang paling alim. Ya, paling apa? Perhatian. Pokoknya bagaimana mencitrakan pencitraannya di hadapan manusia. Tapi dia hanya berbulu domba. Hanya menipu manusia. Jadi jelas ya. Banyak sekarang ya. Jadi Allah Maha Tahu. Jadi bisa enggak manusia menipu Allah? Enggak bisa jamaah. Semua pasti dibalas. Allah enggak lupa jamaah. Tinggal waktu. Baik kita lihat perbandingannya dunia sama akhirat. Supaya kita semakin jangan iri. Jangan terlalu enak ya orang-orang yang sudah melampaui batas. Penipu kok tambah nikmat. Enggak mati-mati. Enggak kena bencana. Wah namanya apa jamaah? Berbuat dosa dapat nikmat. Berbuat dosa tambah apa? Tambah banyak kekayaannya. Namanya apa? Istidrot. Naudzubillah min dzalik. Berarti Allah benci enggak itu jamaah? Benci atau cinta itu? Benci. Sangat benci karena sudah tahu ilmunya, bahkan sudah nyeramai orang. Bahkan dia tahu isi-isinya, tapi tidak bisa mengamalkan. Naudzubillah min dzalik. Kan sudah menasihati, bahkan jadi polisi ya jamaah ya. Ya Buluki ya. Melarang orang membunuh, tapi membunuh. Melarang orang narkoba, tapi dia jual narkoba. Melarang orang suap, tapi dia menyuap. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lihat perbandingan dunia dengan akhirat supaya kita semakin apa? Sadar. Hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah. Jadi Rasulullah ini benar-benar bersumpah karena banyak orang tidak percaya. Dunia ini dibandingkan akhirat seperti apa? Kalau kita celupkan jari kita di laut, kemudian diambil jari itu, sisanya apa? Yang di jari ini? Setetes ya. Lautan itu apa? Akhirat. Ada artinya dunia ini, jemaah. Ada artinya dunia ini. Dalam artian, kenapa kok orang kafir kaya? Iya, karena memang tidak ada artinya di sisi Allah. Dibiarkan kaya. Tapi dalam kemaksiatan. Hadis berikutnya. Rasulullah bersabda, seandainya harga dunia itu ada bandingnya dengan separuh sayap nyamuk,
Jadi yang dimaksud ini separuhnya. Kalau ada nilainya seperti sap nyamuk, jangankan itu, minum aja udah dikasih orang kafir. Berarti orang kafir dikasih nikmat karena apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah. Biarkan dia kaya. Bahkan Nabi Ibrahim kan pernah berdoa, ya Allah, di Mekah ini cuma orang beriman tok yang kasih buah-buahan. Enggak, orang kafir saya kasih. Tapi kolilan. Apa kolilan? Sementara di dunia. Bahkan lebih keras lagi. Dunia ini lebih hina bagi Allah dibanding bangkai. Bangkai itu hina, tapi lebih hina dunia. Ini kalau kita cerdas, jamaah. Terus apa gunanya? Oh, ada jamaah. Nanti kita bahas. Jadi kita hidup di dunia ini, apa tujuannya? Tujuannya untuk bekal akhirat. Mari kita perhitungan tentang perbandingan dunia dan akhirat. Yang singkat ini jamaah. Baik, kita lihat dunia itu singkat. Sebelum dunia, berapa tahun kita di alam arwah? Ingat dulu, Ki. Gak ingat ya? Di alam arwah. Ya, jadi alam dunia ada batasnya, tapi sebelumnya kita tidak tahu. Dan setelahnya ada batasnya? Tidak ada. Jadi dunia ini hanya 2 titik ini. Sebentar, jamaah. Ya, baik kita lihat dalil ayatnya kalau dia itu sebentar. Yaitu ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Setengah hari kalau dibanding kehidupan akhirat. Karena orang yang bangun dari kubur semua bilang, "Loh, ternyata kiamat." Kaget. Kok cepet? Semua gitu jamaah ya. Walaupun sudah tidur 300 tahun. Ashabul Kahfi bilang apa? Enggak, saya tidur cuma setengah hari. Iya, itu manusia. Manusia itu pelupa. Padahal dulu waktunya sudah lama untuk kerja, lama untuk melakukan perbuatan sendaguro, bermain-main. Begitu kiamat, loh sebentar. Ya inilah manusia. Manusia akan sadar kalau sudah kejadian. Baik, kita lihat lagi yang lebih jelas lagi. Jadi maksudnya setengah hari itu berapa? Nah, ini ada lagi ayatnya yang lebih spesifik. Ta'rujul malaikatu warru ilayya fi yaumin, satu harinya di akhirat berapa? Satu harinya di akhirat berapa? Seperti 50. dunia 50.000 tahun. Ada yang umur 1.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Sebentar jamaah. Baik kita lihat penjelasannya dari tafsirnya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan. Jadi kisahnya dari riwayat Imam Ahmad. Yang mana pernah dikatakan dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Wah, panjang sekali ya. Iya, kecuali orang itu beriman. Menunggu hisabnya seperti menunggu waktu sholat. Orang-orang yang tidak beriman melihat depannya ada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lama, seharinya seperti 50.000 tahun. Orang kalau sudah tersiksa itu lama jemaah. Terus kalau kita kalkulasi 50.000 tahun sama umur kita, coba berapa jemaah? Perkiraan umur kita ada yang sampai rata-rata 60-70 ya. Berarti berapa perkiraannya nih? Berapa? 2 menit, 1 detik. Lah kita sisa berapa Pak Tantan? Dulu Ki. Sisa berapa Apa? ini? Apa kita kurang tahu 70 tahun? Hanya menunggu waktu, ya. Hanya menunggu waktu. Maka itu rugi kalau kita hanya berandai-andai tapi tidak berbuat amal. Jadi kita ini fastabikul khairat, ya. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tapi orang yang sudah cinta dunia, bagaimana jamaah? Ya, sikut sana, sikut sini, jilat sana. Mari setelah menjelang mau pensiun, apa Bu Luki? Polisi tembak, polisi. Akhirnya apa? PTDH, hukum mati. Menikmati enggak dunianya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai tertipu dengan dunia ini jamaah. Dunia ini hanya untuk kepentingan akhirat. Bagaimana supaya bisa bermanfaat. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita terlena. Nilainya tidak ada,
lebih hina daripada bangkai. Dunia itu lebih hina daripada bangkai. Maka itu ada perumpamaan, seandainya orang yang selama hidupnya tidak pernah susah, mulai zaman dilahirkan sampai mati. Ya jamaah, ini hadis ya, mulai zaman dilahirkan sampai meninggal, begitu dimasukkan neraka, biasanya manusia pelupa ya, kalau hujan setahun kena panas setahun kena hujan, seperti terasa tidak panas. Kalau hidup selamanya enak, tapi maksiat, begitu masuk neraka hanya sekali, ditanya, apa pernah dapat kenikmatan? Tidak pernah. Ya ini manusia. Manusia itu sering apa? Lupa. Hidup itu sementara. Jadi jelas ya, Mbak ya. Hidup sementara sampai sumpah-sumpah jemaah. Demi Allah, ya Allah, demi Allah. Saya tidak pernah merasakan nikmat. Iya, karena sudah endingnya apa? Kena siksa. Bagaimana orang yang hidupnya taat tapi menderita sakit terus, ya, dimaki-maki orang terus, dihina orang terus selama hidupnya jemaah. Begitu ternyata menghadap Allah masuk surga karena dia yakin dan sabar, ya, ditanya, pernah menderita enggak? Enggak pernah ya Allah, enak toh. Ya inilah manusia. Manusia itu pelupa. Ya, maka itu butuh kesabaran. Kita ini bukan 2 menit lagi ya Bu Luki ya. Iya. Tinggal waktu. Ah, Ya, masa tenggang ya. Betul. Naudzubillah ya Allah. Ya, masanya mau habis ini, masa aktifnya apa? Ini, masa aktifnya apa itu? Ya, HP itu loh. Hah? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin sadar ya sama ya. Supaya kita bisa sadar perbanyak istighfar ya. Jadi terus apa gunanya kita hidup jamaah? Loh, sangat berguna. Kalau tidak ada dunia, bisa dapat akhirat enggak? Tidak mungkin. Jadi dunia ini ladang untuk akhirat. Ya, gunakanlah semua yang kita punya, gunakanlah yang kita miliki untuk kepentingan akhirat, untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhitungkan lagi jamaah secara detail jamaah ya. Hidup kita terbatas ya Bu Luki ya. iya. Terbatas. Rata-rata yang produktif 60 tahun betul ya. Rata-rata Ya, ya. Maka itu pensiun ya. Betul ya. Buat apa memperkerjakan orang kalau sudah pikun, pelupa, terus tubuhnya tidak kuat. Nah, kalau diperhitungkan lagi, berapa banyak istirahat kita sama kerjanya jamaah? Ayo dihitung. Masa baliknya berapa? Eh? Sisa umur kita berapa sama istirahat tidurnya? Ini kalau mulai awal lahir cuma 30 tahun. Nah, 30 tahun itu berapa menit jamaah dibanding kehidupan akhir akhirat. Maka itu orang yang cerdas itu orang selalu ingat mati. nanti. Maksudnya apa? Bukan stres, bukan bunuh diri. Seperti orang kalau tahu kalau kita di dalam apa? Perantauan, ya. Maka itu tujuannya kita diciptakan apa? Jadi hamba Allah, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana? Ya, semua aktivitas kita yang ekonom, yang kerja apapun, bagaimana? Harus punya rasa iman, ya. Katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillah. Maka ini akan bernilai ibadah. Bahkan suami istri yang kumpul itu bernilai ibadah enggak? Ibadah. Ah, kelihatannya lu menurut ya, ya inilah kalau tahu ilmunya. Tidur pun bernilai ibadah enggak orang yang puasa? Benar. Ah, jangankan puasa, saya tidur supaya bisa bangun malam, besok bisa kerja lagi. Ibadah enggak kalau niatnya betul? Ibadah. Ibadah. Bahkan kita sebelum tidur ucapkan Bismika Allah ahya wa bismika amut. Meninggalnya apa? Husnul Fatimah. khotimah. Dengan nama Allah aku apa? Ahya hidup, dengan nama Allah saya mati. Mengakui semuanya itu atas nama Allah. Ya, baik. Jadi kita ini
Harusnya jangan sampai sia-siakan hidup yang tinggal menunggu habisnya masa aktif ya. Bukan 70 tahun lagi kita, ya. Jadi utamakan kewajiban. Kalau sudah kewajiban apa? Faedah fardu fansop Sunnah, sunnah. Mubah boleh, tapi kalau berlebihan Kulu wasrobu walatus rifu. Makan itu boleh, minum boleh kalau berlebihan. Sakit enggak? Oke. Sakit. Maka itu utamakan yang wajib. Hindari yang makruh. Apa makruh jamaah? Kalau dilakukan tidak dapat pahala. Allah enggak seneng. Contohnya apa? Makan apa? Makan bawang merah mentah. Karena bikin bau enggak enak. Orang-orang jadi terganggu. Termasuk malaikat enggak mau dekat jamaah. Tapi haram? Tidak. Enak bagi yang suka. Tapi kalau haram, wajib ditinggalkan. Kalau masih dilakukan, cepat segera minta ampun. Jadi tujuan kita semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau ditanya amalan kita itu jamaah, kalau diteliti, banyak yang tidak diterima. Ya, maka itu perbanyak Sifat. istighfar. Ya jamaah ya. Banyak istighfar supaya tidak menyesal. Amalan apa yang bisa sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah, perlu kita pikirkan jamaah. Yang efisien, yang praktis. Ya. Sebab kalau kita tidak mikir ini jamaah, asal-asalan, seperti orang kerja itu loh jamaah, bagaimana bisa untung besar. Nah, sebab waktunya sebentar ini. Kalau masalah dunia pinter ya jamaah ya. Baik. Jadi orang yang cerdas itu siapa? Yang selalu ingat mati dan menyiapkan untuk mati. Apa maksudnya? Amalan apa yang kita bisa walaupun sudah meninggal. Apa jemaah? Walaupun sudah meninggal. Yang Betul. pertama apa? Amal jariah. Sodako jari. Ya. Jadi segala yang kita miliki, kita sodakokan karena Allah. Anak kita sekolahkan. Kita kasih ilmu yang benar. Itu termasuk amal jariah enggak? Amal Ya. jariah. Ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita pelajari, termasuk amal jariah. Punya anak soleh yang selalu mendoakan, termasuk amal jariah. Walaupun sudah meninggal, dapat pahalanya tidak jamaah? Dapat. Jadi bagaimana caranya? Ya kita usaha. Minta sama Allah mudah-mudahan kita semua bisa beramal jariah. Yang kedua apa jamaah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah. Tapi sebelum berdakwah harus mengamalkan dulu ya. Jangan terus nyuruh orang tapi tidak berbuat. Sungguh murka Allah ya. Jadi sebaik-baik umat itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau melihat kemungkaran minimal kita bicara, beritahu ini dosa. Kalau tidak mau ya sudah doakan. Ya. Jadi orang yang paling lemah imannya apa? Orang yang melihat kemungkaran dia diam. Jadi minimal itu bicara. Kalau sampai kita bicara kemudian menjadi panutan, kemudian seperti buah bibir seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, semua yang pernah kita lakukan ditiru orang banyak, kita dapat pahala. Termasuk kalau dapat apa? Sekarang kan komunikasi sangat mudah aja, Mas. Nggak harus beli buku ya. Dapat data yang baik-baik, video baik, jangan yang jelek-jelek jamaah. Sebarkan. Karena kebaikan itu kalau ditiru orang, diikuti orang banyak, kita pun juga dapat. Tapi jangan sering menyuruh, tapi kita tidak berbuat. Rugi seperti apa? Lilin, tahu lilin? Menyinari orang, tapi dirinya terbakar. Enak. Ya rugi. Ya, kalau bisa, ini kebaikan, saya amalkan. Setelah itu, baik, hanya tinggal mengeser. Saya beritahu. Karena tahu nikmatnya. Jangan seperti orang jualan obat di pinggir jalan. Tahu belum orang jual obat pinggir jalan. Ayo, ini
Ini kasihannya padahal dia sendiri pernah nyoba enggak obat itu? Belum tentu. Iya, belum tentu. Dia hanya membuatkan orang supaya beli. Rugi enggak? Rugi pada dasarnya. Kalau orang hanya menawari orang kalau dia sendiri tidak mengamalkan, maka itu kita amalkan kalau itu perintah Allah. Kita tinggalkan kalau itu larangan Allah. Jadi kesimpulannya, hidup ini singkat ya jamaah ya. Itu kalau umur awal lahir ya. Ibarat 2 menit 1 detik. Ya, nah kita enggak kan? Sudah terkuras, tinggal sisa-sisa ya. Mudah-mudahan kita semakin semangat belajarnya ya. Semangat Amin. beramalnya ya. Semangat Amin. ibadahnya ya. Ya. Amin. Sekali lagi jamaah, hidup ini sementara. Gak cukup gawe telek salai wong. Cukup enggak? Gak cukup. Wonge kakean. Awake dhewe kakean salah ya jamaah ya. Kita kurang melihat aib-aib kita. Mudah-mudahan kita ini jangan sampai menyesal. Siapa yang paling banyak menyesal? Orang-orang siapa? Orang-orang yang ingkar. Itu sangat menyesal. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Yang setengah menyesal siapa jemaah? Ya. Yang ringan siapa? Yang ringan. Orang beriman itu masih menyesal. Karena apa? Oh, coba tahu ini saya berbuat yang baik yang banyak. Semua menyesal enggak nanti? Ya. Semua nanti menyesal enggak ini? Semua. Ya. Karena apa? Merasa kurang banyak. Iya, getun ternyata amal satu dibalas banyak ya. Satu huruf baca Quran berapa pahalanya? Satu huruf 10. Satu huruf itu 10. Alif lam mim berapa huruf? 7. Alif lam mim. A, Alif I, lam mim 3. Itu 3. berarti 30 pahala. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan hidup. Dan minimal apa? Zikir. Ya, karena zikir itu amalan yang paling dicintai sama Allah. Jadi manusia sama menyesal ya. Wala uqsimu binafsil lawwama. Bersumpah Allah. Manusia pasti akan menyesali dirinya, termasuk orang baik. Apalagi yang tidak baik. Bahkan ada ndak orang yang bangkrut jamaah. Tahu bangkrut? Pailit. Muflis bahasa Arabnya. Dia beramal semua diterima. Sholatnya terima. Hajinya terima. Sedekah terima. Semuanya amalan baik diterima. Tapi dia maki orang, menghina orang, mendolimi orang. Yang dimaki-maki menuntut tidak jamaah? Menuntut. Apa yang dituntut? Amal ibadahnya kita. Kalau kita berbuat baik diminta. Setelah habis yang dimaki banyak, apalagi makinya pakai apa? YouTube. Ya, semua dimaki semua. Yang lihat termaki, yang lihat tercela, merasa sakit hati. Banyak dosa enggak jamaah? Hati-hati jamaah ya. Sekarang ini mudah berbuat dosa, mudah berbuat baik. Iya, tergantung hatinya. Iya, maka itu mari kita waspada ucapan kita, perbuatan kita benar atau salah. Karena Allah Maha melihat dan Allah tidak pernah tidur. Ini contohnya orang yang getun. Ya, jamaah, masuk neraka, kemudian nerakanya marah, kemudian dilemparkan oleh gerombolan malaikat, ditanya, apa sudah ada pengajian? Sudah ada ustadz, sudah ada para nabi, rasul yang beri peringatan, wes nyetel YouTube ada sekarang ini, ya. Nyetel apa saja ada di TV ya. Cuma apa katanya? Benar ya Allah sudah datang semuanya ya Allah, tapi kami tidak percaya. Jadi orang bisa percaya itu untung ya jamaah ya. Kami tidak percaya. Bahkan saya bilang apa? Kalian sesat, kalian dusta, bohong semua itu. Jadi jangan heran kalau orang yang benar itu selalu dibilang sesat. Akhirnya kapan dia menyesalnya? Kalau sudah melihat neraka. Naudzubillah min dzalik. Bilang apa? Lau. Lau itu apa? Coba. Oh, seandainya, jikalau segala sesuatu yang tidak mungkin itu pakai lau, jemaah. Lah. Jadi coba. Oh, jadi ini. Oh, coba. Oh, ini lah enak yo. Wis kejadian bilang coba. Oh, itu membuat pintu setan jadi menyesal. Jadi lau itu tidak mungkin terjadi. Coba saya dengar pengajiannya Ustadz.
dengar dari YouTube. Kemudian saya pikir, oh iya bener, saya lakukan. Pasti kami tidak masuk neraka. Getun jamaah ya. Maka itu bersyukur enggak jamaah? Jadi mereka mengakui dosa enggak yang masuk neraka? Mengakui. Jadi semua manusia akan mengakui kalau dia berbuat dosa. Jadi kita mumpung masih di dunia, umurnya tinggal apa? Menunggu waktu. Bukan jatah 70. Jatah 70 enggak Ida Buluki? Sudah. Enggak. Bukan jatah 70 lagi ya kalau baru lahir. Ya. Kita sudah tinggal waktu. Ya, menunggu waktu jemputan malaikat siapa? Malaikat maut. Naudzubillah min zalik. Jadi orang-orang yang tidak percaya kiamat, tidak mungkin jadi manusia lagi sudah hancur. Ya, orang ini hatinya tertutup. Tutup. Kapan dia mulai yakin, jamaah? Dia tidak percaya. Begitu dicabut nyawanya oleh malaikat, mulai mengatakan apa? Orang-orang yang berbuat dosa di depan neraka, bilang apa dia? Ini kalimat yang terakhir. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Kami yakin. Kasep dah ini jamaah. Inna mukinun kami yakin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekarang orang bisa yakin termasuk beruntung enggak? Siapa sifatnya orang yang yakin itu? Orang muttaqin surat Al-Baqarah. Wabil akhiratihum yuqinun. Tapi sebelumnya apa? Yu'minuna bil ghaib. Percaya ghaib. Wa yuqimunas shalah. Menegakkan sholat. Terus apa? Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Berinfak. Terus apa lagi? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila minkum. Percaya sama Quran, percaya sama kitab yang dulu. Ada kitab dulu ada. Tapi yang wajib diimani dan diamalkan Al-Quran. Ya, yang wajib diamalkan. Jadi orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sama Allah termasuk orang-orang yang ya yakin. Sebab dengan keyakinan jadi ringan enggak beramal jemaah. Kalau orang sudah yakin itu loh. Jadi ringan enggak beramal? Ringan. Iya, seperti orang yakin bahwa dia itu dilihat orang. Biarpun sakit itu mau. Karena apa? Dilihat orang banyak. Yang penting dapat penghargaan. Lah kita ini dilihat Allah enggak? Dilihat. Prosesnya sampai ihsan dari mana? Islam dulu jamaah. Apa Islam itu? Nurut. Sholat, sholat. Zakat, zakat. Sodako, sodako. Setelah ihsan apa? Baru dapat iman. Iman apa? Percaya tentang akhirat. Percaya rukun iman. Ya. Baru dapat apa? Ihsan. Apa ihsan? Kamu seperti melihat Allah di waktu ibadah. Kalau tidak bisa, seperti dilihat oleh Allah. Jadi prosesnya harus Islam, nurut dulu. Mudah-mudahan kajian ini semakin sadar bahwa dunia itu sebentar. Ya. Tapi jangan dikira sebentar tidak bermanfaat. Dengan sebentar ini, kalau kita pandai-pandai beramal yang sesuai dengan Quran dan hadis yang diridhoi Allah, insya Allah jadi berharga kita. Walaupun kita sudah meninggal, masih bisa bernilai ibadah, yaitu amal jariah. Ya, ilmu yang bermanfaat, punya anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan hamba-hamba Allah yang bisa melakukan 3 yang diharapkan, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan punya anak yang soleh-soleha, dan bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah? Jelas. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas Cukup Ustaz. ya? Baik, Iya. kita hari dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Matur nuwun. Pamit dulu. Kunci. Selamat istirahat. Alhamdulillah.